Naam. Ya. Baik, selamat bergabung kita ucapkan pada Ustaz Habib Abdullah Ba'bud yang nanti akan menjadi narasumber kita pada sesi ketiga dalam program Gadir pada tahun ini. Ibu dan Bapak sekalian yang sudah bergabung di channel YouTube maupun di Zoom, ada baiknya kita mulai sesi ketiga ini karena Ustadz Abdullah Ba'bud sudah ada di ruangan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi tabi'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tama tentu saja kita patut menyampaikan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena siang hari ini sesi ketiga dari short course Pekan Al-Ghadir tahun ini yang bertemakan falsafah pemimpinan umat, kita akan segera mulai. Kali ini kita akan menyorot satu pembahasan bahwa Al-Ghadir itu adalah bagian dari upaya untuk memastikan kesinambungan nubuwah dan risalah. Dan bersama kita di ruangan kita ini sudah hadir narasumber. Salawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya yang suci, sahabatnya yang setia, dan juga doa buat kita semua para pengikutnya yang senantiasa berpegang teguh dalam wilayah. Baik. Para peserta sekalian dan Alhamdulillah, perlu kami sampaikan bahwa pada sesi ketiga ini kita akan melanjutkan uraian-uraian yang sudah kita diskusikan pada sesi pertama dan kedua. Dan khusus untuk sesi ketiga ini kita akan mencoba melihat sisi Al-Ghadir ini sebagai sebuah kesempurnaan kelanjutan, maksud saya risalah. Dan kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi. Tetapi kita juga tahu bahwa Allah SWT menjanjikan di setiap zaman selalu ada maksumin, selalu ada orang-orang yang dijaga oleh Allah SWT, hadir berganti, silih berganti, maksudnya berkesinambungan sampai kemudian kita akan menghadap Allah SWT. Dan disitulah kita tahu bahwa tonggak pertama dari kesinambungan risalah Rasulullah SAW menurut riwayat adalah peristiwa di Ghadir. Selanjutnya tentu saja kita akan mendengarkan paparan dari Habib Abdullah Ba'bud yang sudah bergabung bersama kita dalam 1 jam ke depan. Mungkin 45 menit atau 50 menit pertama beliau akan menguraikan terlebih dahulu gambaran tentang sinambungan risalah dan nubuwah dalam kandungan peristiwa Ghadir tersebut. Kemudian berikutnya kita akan lanjutkan dengan tanya jawab, dan kami persilakan kepada para peserta dalam proses penjelasan nanti boleh menyampaikan pertanyaan melalui chat atau
mengangkat tangan sehingga bisa kita jadwalkan untuk memberikan pertanyaan secara langsung kepada Habib Abdillah Bahud. Untuk itu kepada Habib Abdillah kami persilakan dengan Sallallahu alaihi Muhammad wa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sebelum saya mulai, saya bertanya apa suara saya dapat didengar dengan baik? Masih kurang jelas, Ustaz? Bagaimana sekarang? Apakah suara saya dapat didengar dengan baik? Ya, Ustaz. Cukup bagus suara? Bagus, Ustaz. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulih. Habibihi wa najibihi wa safiyihi wa khiratihi ala khalqih. Al-Mahmud al-Ahmad al-Abdil Muayyad al-Mustafa al-Amjad Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajabin siyama baqiyatillahi fil aradin ajalallahu ta'ala farajahu syarif waj'alna jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min atba'ihi wa junudi amma ba'd. Ikhwani wa akhwatil azza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya ya dalam short course ya yang berjudul Falsafah Kepemimpinan Umat. Dan kebetulan tema yang diberikan kepada saya oleh Ustadz Syafin Al-Mandari adalah Ghadir, kesinambungan nubuah dan risalah. Kita akan memulainya dengan kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini kaitannya dengan Ghadir. Kita akan berucap alhamdulillahilladzi ja'alana minal mutamassikin bi wilayati amiril mu'minin wal a'immah alaihimussalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala kamala dinihi wa tamama ni'matihi bi wilayati amiril mu'minin Ali ibn Abi Thalib alaihissalam. Karena memang berwilayah kepada Amirul Mukminin adalah kesempurnaan agama itu. Boleh jadi ada banyak pembahasan tentang Ghadir ya, yang dikaitkan dengan kesinambungan risalah dan nubuah itu lebih bertolak dari berbagai macam dalil-dalil yang ada dalam ayat dan riwayat. Saya kira bagian ini sudah sering kali ya dibahas, bahkan panjang lebar, dan mengalami pengulangan demi pengulangan, dan itu perlu ya karena bagaimanapun juga generasi kita ini bertumbuh. Jadi pasti ada masa-masa di mana mungkin anak-anak remaja kita belum mendengar tentang berbagai macam argumen dan dalil terkait kesinambungan risalah dan nubuah pada wilayah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Namun pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang Ghadir ya, dan tentang wilayah Amirul Mukminin yang dikukuhkan pada Yaumul Ghadir itu dari melihat realitas yang sedang berjalan. Artinya memang Ghadir atau wilayah para imam suci Ahlul Bait itu adalah sebuah realita yang memang harus ada, karena kalau tidak bahkan kita tidak akan bisa beragama. Nah, saya ingin melihatnya dari fakta dan realita, bahwa ternyata fakta dan realita juga mengajak kita untuk bergantung ya pada Ghadir, atau pada pengukuhan para wali setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan mulai dari doa ini. Doa ini cukup populer ya, doa populer ya. Dan doa ini sebenarnya
tidak memberikan breakdown. Ya. Tapi doa ini berupa istidlal. Dan karena tidak diberikan keterangan yang rinci, ini doa ini sebenarnya cukup dengan kita berpikir sejenak, yang menggunakan akal ini kita akan paham bahwa istidlal itu benar adanya. Kita dalam ad-du'a fi zamanil ghaibah itu kita hafal lah, kalau bagian ini kita hafal. Doa itu di antara doa dalam ad-du'a fi zamanil ghaibah ada kalimat-kalimat yang seperti ini. Allahumma arifni nafsak. Ya Allah, kenalkan aku pada dirimu. Kenapa? Diberikan alasannya. Fa innaka illam tu'arifni nafsak lam a'rif rasulak atau nabiyyak. Karena seandainya engkau tidak kenalkan aku pada dirimu, ya Allah, aku tidak akan pernah mengenal Rasulmu. Saya akan skip bagian ini, karena bukan ini yang hendak kita bahas. Doa berlanjut. Allahumma arifni rasulak. Ya Allah, kenalkan aku pada Rasulmu. Kenapa? Diberikan argumentasi. Fa innaka illam tu'arifni rasulak lama arif hujjatak. Karena kalau seandainya engkau tidak kenalkan aku pada Rasulmu, sebagai konsekuensi logisnya, aku juga tidak akan mengenal hujahmu. Siapa yang kau tunjuk pasca Rasul ini, siapa aku tidak akan tahu. Karena aku hanya akan mengetahui dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau engkau tidak kenalkan kepada Rasulmu, aku secara otomatis tidak akan kenal hujahmu. Bagian ini pun juga akan saya skip. Kita akan masuk pada bagian yang terakhir ini yang sangat penting ya, terkait dengan Ghadir ini. Allahumma arifni hujjatak. Ya Allah, kenalkan aku pada hujahmu. Kenapa kok sedemikian penting kita mengenal hujah? Tidak cukupkah kita ini mengenal Allah, mengenal Rasulullah? Ya. Kenapa kita harus meminta untuk dikenalkan kepada hujah? Seberapa urgent dan seberapa penting, seberapa sentral kedudukan hujah ini? Justru di sini letaknya. Allahumma arifni hujjatak. Kenapa? Istidlalnya seperti ini. Kalau tadi kan, ya Allah, kenalkan aku padamu. Karena kalau aku tidak kenal padamu, aku tidak akan kenal Rasulmu. Ya Allah, kenalkan aku pada Rasulmu. Seandainya engkau tidak kenalkan kepada Rasulmu, aku tidak akan mengenal hujahmu. Pada bagian ini, ya Allah, kenalkan aku pada hujahmu. Allahumma arifni hujjatak. Kenapa? Kalau kita tidak kenal, fa'innaka illam tu'arifni hujjatak. Karena seandainya engkau tidak kenalkan aku pada hujahmu, ini yang sesuai dengan ayat Al-Quran. Dolaltu andini. Aku akan kehilangan agamaku. Jadi, losing religion. Ya, kita kehilangan agama kalau tidak kenal hujah. Nah, apakah fakta dan realitanya seperti itu? Kalau kita tidak mengenal tidak mengenal hujah ini, kita akan kehilangan agama. Sementara ayat yang sering kita baca tentang Ghadir ini, ayatnya juga ekstrim. Ya, ayatnya itu bombastis untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, Rasul itu sudah berdakwah selama 23 tahun di penghujung masa dakwahnya yang berdarah-darah tanda kutip itu, yang tidak kenal lelah siang dan malam sepanjang 23 tahun masa risalah, 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Ya, pasca melaksanakan haji wada dan beberapa bulan menjelang wafat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, turun ayat yang bombastis. Ya, ayatnya berkata, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al. Jadi bahkan ayat ini sesuai dengan doa yang kita baca di ad-du'a fi zamanil ghaibah. Kalau tidak kenal hujah, dolaltu andini, aku akan kehilangan agama. Sementara Rasul kan diutus untuk menyampaikan agama. Nah, jadi kalau tidak dengan kenal hujah, kita akan kehilangan agama. Di ayat ini juga sama. Wa illam taf'al, kalau tidak kamu lakukan, maka hangus itu masa 23 risalah dakwahmu itu hangus. Fama ballaghta risalata, seakan kamu tidak menyampaikan risalah. Ya, ini akan kita bahas dalam beberapa menit ke depan ini. Jadi masalah hujjah, masalah wilayah pasca Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam
itu kalau sampai tidak diketahui oleh umat, maka umat akan kehilangan agama. Dan menariknya lagi, ketika ini sudah disampaikan, ayatnya mengatakan bahwa agama telah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nah, kita akan lihat dalam realita apakah hujjah dan wilayah ini memang ya kunci kesempurnaan kita beragama atau bagaimana? Kita akan lihat. Ketika kita berbicara agama itu adalah sesuatu yang bernuansa ilahi. Agama itu sepenuhnya adalah sibghatullah. Ya. Agama itu harus merupakan ajaran Tuhan. Agama ini tidak boleh terkontaminasi. Tidak boleh terkontaminasi oleh opini, oleh pendapat, oleh kesimpulan-kesimpulan manusia. Karena kalau sampai agama ini ada unsur opini non-ilahinya, berarti agama sudah bukan lagi agama. Agama akan menjadi budaya. Sesuatu itu dikatakan agama, yang kemudian kita mendakwahkan ini adalah ajaran Tuhan, risalah Tuhan, ya harus yang murni ilahi. Harus asil. Harus otentik. Ya. Tidak boleh bercampur dengan pendapat, ide, kesimpulan, istihad, tidak boleh. Ya. Karena itu tidak sama dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, di zaman Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, agama ini murni ilahi. Karena apa? Karena yang menjelaskan, yang memberikan bayan ya, dan taklim atas risalah ini adalah sosok ilahi, manusia ilahi yang punya predikat la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi keterangannya sama dengan keterangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bergeser 1 senti pun. Dan karena itu layak disebut sebagai agama. Nah, berbagai macam perbedaan pendapat, berbagai macam perbedaan kesimpulan yang terjadi di zaman Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika mereka katakanlah berdebat tentang makna ayat tertentu, tentang maksud ayat tertentu, itu akan perdebatannya tidak akan panjang. Ya, ada fulan punya pendapat A, pendapat B, pendapat C, pendapat D, selesai, tinggal ya sudah. Kalau kita berbeda pendapat, kita tinggal datang kepada penyampai agama ini. Ya Rasul, kita berbeda pendapat. Mana di antara pendapat kita yang benar tentang maksud ayat ini? Dan boleh jadi nanti dalam penyataannya semua kesimpulan mereka salah. Dan Rasul menjelaskan makna sebenar daripada ayat yang mereka perdebatkan atau yang mereka pertentangkan itu. Ternyata Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak hidup bersama umat sepanjang waktu. Rasul pasca 23 tahun masa risalah, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berpulang. Irtahala ila ar-rafiqil a'la. Beliau punya warisan yang disepakati oleh seluruh umat ini yang namanya Al-Quran. Alhamdulillah. Al-Quran ini sisi miracle-nya, sisi mukjizatnya memang terdesain sedemikian rupa dan realitanya memang tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambahi. Kenapa? Ya, karena Al-Quran ini dibuat sedemikian rupa sehingga orang tidak bisa buat susunan kalimat seperti Al-Quran. Dan bukan hanya itu, oleh Allah juga Al-Quran dijaga kemurnian dan keasliannya bukan dengan diletakkan di sebuah tempat yang tak tersentuh oleh tangan-tangan manusia. Tidak. Allah menjaga Al-Quran lewat hafalan para penghafal Al-Quran sepanjang masa. Jadi Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang dibuat oleh Allah sehingga daya tariknya sedemikian kuatnya. Sehingga semua orang tertarik untuk membaca. Semua orang tertarik untuk mengulangnya. Semua orang tertarik untuk menghafalnya. Dan ini terjadi sepanjang sejarah. Dan dari waktu ke waktu, hufadzul Quran itu bertambah terus. Di zaman ini kita melihat fenomena yang luar biasa. Tidak ada kitab yang seperti Al-Quran. Ada tidak kitab yang sebel Al-Quran kemudian dihafal oleh ribuan anak yang usianya masih 6-7 tahun? Tidak ada.
Hanya Al-Quran itu. Al-Quran satu-satunya kitab yang bisa dibaca dengan bahasa aslinya oleh seluruh umat manusia dari berbagai macam bangsa dan sukunya. Kita kalau melihat kitab-kitab suci yang lain, itu yang tahu bahasa asli Injil atau bahasa asli Taurat hanya segelintir orang. Ya, tinggal hitungan jari. Tapi Al-Quran, anak umur 5 tahun, anak umur 4 tahun bisa membaca teks Al-Quran dengan bahasa aslinya. Ini juga ijaz. Tidak dimiliki oleh kitab-kitab suci lainnya. Bahkan Al-Quran ini kalau kita salah baca di hadapan anak kita bisa memperingatkan kita. Kalau kita ngomong, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil. Cukup alhamdi saja anak kita ngomong, bukan alhamdu, Pak. Bukan alhamdi, alhamdu. Ya, jadi Al-Quran ini memang sudah didesain dengan rupa oleh Allah SWT sehingga memang dia punya ijaz, tidak bisa ditambahi. Karena apa? Karena penghafalnya ada di mana-mana dan terus bertambah. Jadi seperti lagu yang dihafal oleh semua orang sehingga kalau ada orang yang keliru orang tertawa, bukan gitu. Bahkan harokatnya saja kita apa namanya itu kita keliru akan ditunjukkan orang tidak begitu bacaannya. Ya. Nah, Al-Quran sebagai teks yang otentik, yang suci, memang didesain oleh Allah sehingga tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambahi. Dibaca keliru saja, kita akan disalahkan oleh banyak orang. Dan tidak ada kitab yang dapat perlakuan seperti ini. Kalau kita mau lihat apa namanya itu, ijaz lain dari Al-Quran, satu-satunya kitab yang dibaca oleh banyak orang, sementara orang tidak paham artinya. Ada enggak kitab yang dibaca berulang-ulang loh ya, dengan penuh khusyukan yang orang tidak paham artinya? Ini bahkan kitab suci lain pun tidak dapat perlakuan seperti itu. Ya, bukan hanya itu, para penghafalnya itu mayoritas tidak paham bahasa Arab. Penghafalnya, ya. Tidak ada kitab yang mendapat perlakuan seperti ini. Memang kitab ini dibuat memang tak tertandingi. Dari semua sisinya tak tertandingi. Hanya kita saja yang tidak paham kedalaman Al-Quran sehingga kita menganggap Al-Quran itu hanya hebat di sisi ini. Masih banyak sisi yang belum terungkap dari Al-Quran. Satu kata Al-Quran itu fihi tibyanun likulli syai'. Di Al-Quran ada keterangan untuk segala sesuatu. Ya. Sekarang tinggal siapa orang yang bisa mendapatkan segala sesuatu dari Al-Quran? Tidak semua orang. Ya. Jadi fihi tibyanun likulli syai' ini sama dengan ketidakterbatasan, tidak ada batasnya. Karena ada keterangan untuk segala sesuatu. Sementara ilmu kita terbatas. Dari sini saja kita sudah bisa paham bahwa Al-Quran bukan mainan manusia-manusia biasa. Ini penting loh ya. Ini sederhana, tapi kalau kita mau renungkan ini sesuatu yang besar. Ketika Al-Quran fihi tibyanun likulli syai', di situ ada keterangan untuk segala sesuatu. Sekarang kita mau tahu siapa manusia yang berani ngomong bahwa dia tahu segala sesuatu. Selain orang-orang yang ditunjuk oleh Allah. Come on. Jadi sebenarnya kalau orang sudah paham, fihi tibyanun likulli syai', ini bukan mainan kita ini. Makanya ada ayat la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang. Karena memang nggak bisa. Nggak bisa, memang realitanya nggak bisa mereka memahami Al-Quran. Nggak bisa. Sebagai contoh, kalau mereka maksakan diri yang ada, Al-Quran itu jadi sumber perbedaan pendapat. Masing-masing bersandar pada Al-Quran, tapi kesimpulannya berbeda-beda. Al-Quran ini datang sebagai petunjuk apa sebagai sumber konflik. Itu aja realitanya tidak mampu. Silakan berikan Al-Quran yang otentik ini, yang sudah tidak tertambahkan walaupun satu huruf pun, tidak terubah satu harokat pun, silakan berikan kepada ulama, suruh mereka ngambil kesimpulan. Satu ayat saja suruh mereka nyimpulkan. 10 ulama itu kesimpulannya berbeda-beda. Memang kamu tidak mampu, kalian tidak mampu untuk memahami sebenarnya Al-Quran itu apa. Kalau kalian mau mencoba, is okay, no problem. Ini bukan berarti kita tidak boleh menafsirkannya, tentu. Tapi kita harus jujur. Tafsiran kita ini hanya apa yang bisa kita pahami. Inspirasi yang saya dapatkan dari Al-Quran, bukan makna sebenarnya Al-Quran. Ya. Jadi realitanya Al-Quran la yamassuhu illal mutahharun. Ya. Kalau diberikan kepada ulama-ulama biasa, yang ada mereka hanya menghasilkan puluhan pendapat, ya, dan kesimpulan ataupun penafsiran yang berbeda-beda, saling bertentangan. Nah, untuk membahas ini lebih jauh ya, ini anggap aja sebagai muqaddimah ya. Saya
akan berbagi tentang istidlal yang dilakukan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Imam Ali dalam banyak kesempatan sudah menunjukkan hal ini. Nah, kita dalam kesempatan ini, insya Allah, kita akan melihat bagaimana Imam Ali mengajak kita untuk berpikir secara sederhana saja. Nanti kita akan paham bahwa ternyata memang kalau kita tidak kenal hujah, kita kehilangan agama. Kalau Rasul tidak menyampaikan siapa hujah setelahnya, sama dengan Rasul buang-buang waktu 23 tahun. Karena agamanya begitu dia tinggal sudah tidak terjaga lagi. Sudah menjadi apa namanya itu kotak saran, ya, kotak opini. Ya, jadi apa namanya itu? Jadi tumpukan ijtihad yang saling bertentangan. Agamanya sudah bukan la raiba fi, tapi penuh dengan raib. Ya. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fi. Nah, kalau yang la raiba fi ini dipegang oleh para ulama, hasilnya ya tumpukan tafsiran yang saling bertentangan itu. Jadi penuh raib, jadi penuh kekaburan, penuh kerancuan, bahkan penuh kesimpulan-kesimpulan yang saling bertentangan. Dan untuk hal ini umat Islam sudah cukup untuk hancur. Jadi musuh-musuh Islam itu ketika melihat bahwa umat Islam ini cukup disuruh mereka berlomba adu kebenaran dalam menafsirkan Al-Quran. Cukup itu, biarkan mereka sibuk sendiri. Nanti mereka akan saling menyalahkan, saling menyesatkan, saling mengunggulkan pendapatnya, saling berperang, selesai sudah. Kita tinggal tepuk tangan saja. Jadi Al-Quran kalau diserahkan kepada Al-Mutahharun, Al-Quran cukup untuk menghancurkan umat Al-Quran. Cukup untuk menghancurkan Ahlul Quran. Dan terjadi sekarang ini. Kita akan melihat keterangan Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ini keterangan beliau ini ada pada kitab Nahjul Balaghah, ya, di khutbah yang ke-18. Khutbah ke-18. Ketika ini oleh Ibn Abil Hadid, ya, dalam syarah Nahjul Balaghah itu judulnya wa min kalamin lahu alaihi salam fi dhammi ikhtilafil ulama fil futyah. Jadi beliau sudah mengecam, ya, ketika para ulama itu berbeda pendapat dalam mengeluarkan fatwa. Ya. Wa min kalamin lahu alaihi salam fi dhammi ikhtilafil ulama fil futyah. Nah, kita sekarang akan baca, ya, kayak ngaji kitab gitu, ya. Tapi ini sebenarnya argumentasi yang sifatnya rasional dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Apa? Kita akan mengambil berkah dari ibarah beliau, ya, dari kalam beliau. Dan ini tidak panjang, pendek saja. Khutbah-khutbah beliau itu, ya Allah, bukan seperti kita. Kita ini kalau ngomong 1, 2, 3 jam kosong dari isi. Ya, seperti saya sendiri ini kalau ngomong panjang begini tidak ada isinya. Ya, Mali cukup berapa baris kalimat dan isinya akan terus bergema sepanjang masa. Nah, makanya saya teringin untuk membaca dari ibarah beliau ini. Karena ibarah ini kalau seandainya dipahami oleh para ulama, oleh mereka yang mengerti, ini cukup untuk memberikan mereka penyadaran. Tidak perlu kita berdebat atau berdialog terlalu panjang, tidak perlu. Orang kalau mau mencari kebenaran cukup dengan ini, dia langsung paham, dia langsung tunduk. Kita lihat ini. Yang Mali bercerita, ya, saya di awal supaya tidak memakan waktu banyak, bagian awal ini saya akan terjemahkan biasa, tapi nanti ketika masuk dalam istidlal saya akan baca teksnya. Ketika sebuah permasalahan agama, ya, itu hukumnya ditanyakan kepada salah seorang ulama. Ada katakanlah orang punya masalah agama, dia mau tanya dalam hal ini hukumnya apa? Dia datang kepada seorang alim, katakanlah. Katanya Mali, fayahkumu fiha bi ra'yi. Alim itu kemudian mengeluarkan fatwa, hukum dengan kesimpulannya sendiri. Hukumnya itu ini. Alim pertama. Kemudian katanya Ali, masalah yang sama ini ketika dibawa oleh orang yang bertanya tadi ini kepada alim yang lain memberikan fatwa yang berbeda dengan alim yang pertama. Satu permasalahan sudah ada 2 fatwa. Dibawa ke yang ketiga akan ada hukum yang ketiga. Jadi satu permasalahan, alim A mengeluarkan fatwa A, alim B mengeluarkan fatwa B, alim C mengeluarkan fatwa C, ya. Dan satu permasalahan, ya, semuanya bersumber kepada Al-Quran, kepada hadis, tapi kemudian hukumnya berbeda-beda.
Nanti kemudian kalau sudah banyak perbedaan pendapat dalam satu permasalahan, katakan ya semuanya benar, semuanya benar. Beda-beda dikatakan semuanya benar. Pasti ya, lucu kan ya. Jadi semua pendapat itu benar ya. Ini boleh jadi melihat dari ininya, melihat dari ininya. Jadi benar semuanya nih, buat apa agama kalau. Ala kulli hal. Nah, Imam Ali melihat fenomena ini ketika satu permasalahan dibawa oleh orang yang bertanya kepada berbagai macam ulama dan kemudian jawabannya berbeda-beda, Imam Ali kemudian memberikan penjelasan seperti ini. Lah kok bisa begitu? Imam Ali berkata, wa ilahuhum wahid. Padahal Tuhannya satu. Wa nabiyuhum wahid. Padahal nabinya satu. Wa kitabuhum wahid. Padahal kitabnya satu. Ya. Loh kok bisa? Dari Tuhan yang satu, nabi yang satu, kitab yang satu, hukumnya kok macam-macam. Centang perenang. Lah kok aneh ini? Nah, Imam Ali berkata apa? Ini penting ya. Ini yang saya ingin dengarkan. Wa ilahuhum wahid. Wa nabiyuhum wahid. Wa kitabuhum wahid. Nah, istidlal akan semakin menarik. Imam Ali kemudian menjabarkan argumentasinya. Di pertama beliau berkata seperti ini. Afa amarahumullahu ta'ala subhanahu bil ikhtilafi fa'ata'uhu. Kata Imam Ali, pertama ini coba. Dari fenomena yang tadi, kata Imam Ali, apakah memang Allah itu memerintahkan umat Islam ini atau para ulamanya untuk berselisih dalam menyimpulkan agama? Apa ada perintah? Silahkan kalian berbeda pendapat. Silahkan keluarkan fatwa-fatwa yang berbeda, yang saling bertentangan. Apakah ada perintah seperti dari Tuhan? Fa'ata'uhu, dan akhirnya mereka menaati Allah. Karena memang ada perintah dari Allah berselisihlah, maka mereka menaati Allah untuk berselisih dalam menyimpulkan agama. Apakah ada yang seperti itu? Tentu kan tidak ada. Ya, ini kan dalam rangka beristidlal yang mali. Ya. Istidlal yang pertama kata Imam Ali, afa amarahumullahu ta'ala subhana bil ikhtilaf. Apakah memang Allah memerintahkan ikhtilaf? Dan mereka menaati, akhirnya mereka berikhtilaf. Berarti Masya Allah, kalian telah menaati Allah. Karena Allah memerintahkan kalian untuk berikhtilaf. Kan tidak seperti itu. Ya. Jadi yang pertama ini tidak benar. Tidak ada perintah dari Allah untuk para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan agama. Tidak ada perintah itu. Ya, sehingga mereka mendapatkan pahala ketika mereka taat kepada Allah dalam menjalankan perintah untuk berikhtilaf itu. Tidak ada perintah itu. Ya. Jadi bagian yang pertama, afa amarahumullahu ta'ala subhanahu bil ikhtilaf atauhu, ini tidak benar adanya. Yang kedua kata Imam Ali, kalau ini tidak mungkin, coba yang kedua. Amnahahum anhu fa'asauhu. Atau Allah melarang umat untuk berselisih. Dan akhirnya mereka melanggarnya. Buktinya mereka jatuh dalam perselisihan yang tidak berujung ini. Memang perintahnya wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Perintah untuk tidak berselisih ada, untuk tidak bercerai-berai ada. Perintah untuk beriktisam kepada hablullah itu ada. Nah, sedikit catatannya. Hablullah. Jadi kadang-kadang lucu ya. Orang-orang ini bicara persatuan. Loh. Kita bersatu pada siapa? Pada apa? Allah itu ketika memerintah kita untuk beriktisam bersatu, dikasih hablullah. Wa'tasimu bihablillah. Kalau Anda tidak temukan siapa hablullah, Anda tidak akan mungkin bersatu. Jadi omong kosong Anda bicara ukhuwah, bicara ini, tapi Anda tidak tahu hablullahnya. Tidak akan pernah bersatu. Makanya kan di zaman Rasul itu, Rasul sebagai hablullah, ketika mereka berbeda pendapat, perbedaan pendapat mereka tidak berujung pada perpecahan, tidak berujung pada perang saudara. Karena apa? Karena ada rujukannya, ada hablullahnya. Ketika dikembalikan kepada tali Allah, permasalahan menjadi jelas. Semuanya mengatakan sam'an wa ta'ah. Na'am ya Rasulullah, pendapatmu. Nah, apakah ayat ini hanya berlaku di zaman Rasul sehingga umat Islam sudah tidak bisa lagi wa'tasimu pasca Rasul karena sudah tidak ada hablullah? Berarti Al-Quran kitab yang hanya bisa dipakai di zaman Rasul ketika hablullah ada. Ketika tidak ada hablullah, tidak ada alasan kita untuk i'tisam. Siapa hablullahnya? Pasca Rasul. Kalau tidak ada, ya, jangan pernah mimpi bersatu. Ya, kita hanya akan melihat orang mengembangkan agama ini dalam versi-versi yang baru dan kita terus dikejutkan oleh penafsiran-penafsiran baru. Dikejutkan, kaget terus kita. Aliran baru muncul, aliran baru muncul. Semakin kaget kita. Kaget terus kita. Ya, shock kita dengan agama ini. Ya. Oke. Ya, jadi ketika
Kata Imam Ali, afa amarahumullah, sudah selesai ya. Am nahahum anhu fa'asau, atau Allah melarang mereka untuk berselisih. Dan memang kita diminta untuk bersatu, wa tasimu bihablillah, tapi harus ada hablullahnya. Jadi yang lucu, umat Islam itu sibuk dengan i'tisam, sibuk dengan bicara persatuan, tapi mereka tidak pernah melihat apa hablullah. Kita ini bersatu pada siapa? Kita kalau mau bersatu itu kata pamungkas di siapa? Baru bisa bersatu. Kalau enggak bisa, enggak jalan. Ya. Kita akan sampai pada deadlock kalau enggak punya itu. Enggak mengenal hablullah. Kita lanjut ya. Argumentasi Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Am anzalallahu, ini semakin luar biasa istidlal Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Am anzalallahu subhanahu dinan naqisan. Apakah Allah itu menurunkan agama ini kurang? Fasta'ana bihim ala itmamih, sehingga Allah minta tolong kepada para ulama untuk menyempurnakan dengan ijtihad mereka. Berarti kurang agama ini, butuh ijtihad para ulama. Butuh opini mereka. Butuh pendapat-pendapat mereka untuk menyempurnakan agama ini. Apakah begitu? Padahal ayatnya berkata, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Agama sudah sempurna. Ya, tidak perlu dengan apa itu? Dengan pendapat-pendapat lain dari luar. Ya, argumentasi berikutnya Mali, am anzalallahu ta'ala ya dinan naqison fasta'ana bihim ala idmami. Apakah Allah menurunkan agama ini kurang dan minta tolong kepada mereka para ulama untuk menyempurnakannya? Apakah begitu? Tentu tidak, karena sudah al-yauma akmaltu, sudah sempurna agamanya. Agama tidak butuh penambahan apapun. Selanjutnya, kata yang Malik, amkanu syuraka'a lahu falahum ayyakulu wa alaihi ayyardo. Apa mereka ini, para ulama ini merupakan rekan-rekan, sekutu-sekutu Tuhan, ya, dalam urusan penyimpulan agama, ya. Maka mereka bebas untuk menafsirkan apa saja, untuk menyimpulkan apa saja, wa alaihi ayyardo, dan Allah harus meridhoi apapun kesimpulan mereka. Ini kan kemudian muncul statement ijtihad itu kalau apa namanya itu, kalau benar dapat pahala 2, kalau salah dapat pahala 1. Jadi artinya Tuhan meridhoi semuanya. Ya, kata yang Ali, apakah mereka para ulama itu sekutu-sekutu Tuhan, rekan-rekan Tuhan, ya, dalam hal menjelaskan agama ini, ya, sehingga mereka bebas untuk mengatakan apa saja, falahum ayyakulu wa alaihi ayyardo, dan Tuhan hanya harus rela kepada beragam pendapat yang saling bertentangan ini. Istidlal berikutnya, am anzalallahu subhanahu dinan taman, atau enggak Allah menurunkan agama yang sudah sempurna, ya, faqassara rasul an tablighihi wa ada'i, tapi rasul yang salah karena rasul tidak sempurna dalam menyampaikan dan menjalankan agama ini. Jadi asalnya sempurna, tapi rasulnya yang kurang. Yang taksir itu ada pada rasul. Apakah begitu? Tentu juga tidak, karena sudah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Nah, kemudian Imam Ali melanjutkan, wallahu subhanahu yaqul ma farratna fil kitabi min syai'. Kata Imam Ali, Allah di Al-Quran sudah berkata, ma farratna fil kitabi min syai'. Di Al-Quran ini tidak ada satupun yang tidak kami tulis. Semuanya tertulis, semuanya ada di Al-Quran. Wa fihi tibyanun likulli syai', dan pada Al-Quran ada penjelasan atas segala sesuatu. Ya. Dan dari sini kita bisa paham bahwa ini memerlukan orang-orang khusus untuk bisa memahami Al-Quran sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Karena tidak ada yang tidak tertulis dalam Al-Quran. Tentu Al-Quran itu berisi berbagai macam sandi-sandi, keterangan-keterangan yang punya bawatin, ya, yang tidak semua orang bisa memahaminya. Para ulama ini pada zahirnya saja, pada yang tersurat saja, mereka sudah berbeda pendapat tajam. Pada zahirnya saja mereka tidak selesai dalam memahami Al-Quran. Apalagi pada bawatinnya. Wa fihi tibyanun likulli syai'. Ya. Kemudian
Ini yang menarik lagi. Wa dzakara, nanti kita akan bisa paham bahwa realita ini ternyata kita ini belum selesai beragama. Kita ini belum beragama lagi. Kalau kita lihat istidlal yang Ali bin Abi Thalib ini. Wa dzakara annal kitaba yusaddiqu ba'duhu ba'du. Al-Qur'an ini satu bagiannya akan membenarkan bagian yang lain. Tidak ada bagian yang saling bertentangan. Ya. Wa annahu la ikhtilafa fi, di Al-Qur'an tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan. Nah, sekarang ketika di Al-Quran ada perselisihan, kemudian orang-orang yang itu mengeluarkan fatwa bersumber pada Al-Quran, menghasilkan, memproduksi berbagai macam perselisihan dan perbedaan pendapat, berarti sudah dapat dipastikan itu tidak bersumber pada Al-Quran. Karena kalau bersumber pada Al-Quran, harusnya tidak ada perselisihan. Ya. Wa annahu la ikhtilafa fi. Faqala subhanahu, hal ini juga ditegaskan sama Allah, katanya Ali. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Al-Qur'an ini bukan dari Allah, maka akan ada banyak perselisihan. Jadi yang dari Al-Qur'an ini tidak ada perselisihan. Nah, kalau ada orang-orang yang kemudian berani mendakwa, mereka menyimpulkan atau kembali kepada Al-Qur'an, tapi ketika mereka kembali kepada Al-Qur'an hasilnya adalah berbagai macam pendapat yang saling bertentangan, pastikan bahwa pendapat mereka tidak bersumber dari Al-Qur'an. Karena kalau bersumber dari Al-Qur'an tidak ada perbedaan. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Nah, baru kemudian yang Ali berbicara tentang seperti apa Al-Qur'an. Ini sudah bagian-bagian akhir. Katanya Ali, wa innal Qur'an, dan Al-Qur'an itu ya, zahiruhu anik. Zahirnya itu sudah luar biasa. Ya. Kalimat-kalimatnya, rangkaiannya, fasohahnya, balaghahnya, ma'aninya, badi'nya, keindahan susunan katanya, ya. Itu sudah luar biasa sudah. Yang tersurat sudah luar biasa. Zahiruhu anik, sudah indah. Ya. Makanya dari Al-Qur'an itu orang bisa melantunkan dengan berbagai macam cara untuk melantunkan. Saking luar biasanya Al-Qur'an. Dan ketika dilantunkan juga suara yang bisa dihasilkan dari melantunkan ayat, bisa punya energi yang luar biasa besar. Memang zahirnya sudah luar biasa Al-Qur'an ini. Tapi yang wa batinuhu amiq. Dan batinnya itu dalam. Jadi Al-Quran ini ibarat samudra yang tak berdasar. Ya, yang di permukaan, air yang di permukaan yang kita lihat itu laut. Tapi yang di permukaan ini tidak sama dengan yang pada kedalaman 5 meter pertama. Kedalaman 5 meter pertama juga laut. Tidak seperti di permukaan, beda lagi. 5 meter kedua, 5 meter ketiga, 10 meter keempat, 20 meter kelima. Selanjutnya itu setiap bagiannya itu laut. Tapi Al-Quran itu ibarat samudra yang tak berdasar. Wa batinuhu amiq. Ya, dan batinnya itu sangat mendalam. Ya. Nah, ulama-ulama biasa ini, yang bukan hujjatullah ini, yang bukan hujjah Allah ini, tidak usah ngomong batinnya sudah. Zahirnya saja mereka sudah berbeda pendapat tajam. Hampir dalam semua hal mereka berbeda penafsiran. Sudah jangan ngomong batinnya. Dalam yang tersurat saja, mereka sudah tidak tidak mampu menghasilkan penafsiran yang benar. Nah, karena itu dari sini kita bisa paham bahwa Al-Quran la yamassuhu illal mutahharun ini bukan mainan orang biasa. Kalau dimainkan oleh orang-orang biasa, mereka tidak menghasilkan petunjuk, justru menghasilkan ikhtilaf, perbedaan pendapat yang bisa menjadi faktor konflik di antara umat Al-Quran itu sendiri. Jadi la yamassuhu illal mutahharun. Dan kita kalau kembali di Al-Quran, siapa sih yang disucikan? Kita tidak menemukan dari seluruh ayat Al-Quran yang disucikan kecuali ahlul bait. Innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Dan karena itu kata Allah, kalau seandainya Ali tidak engkau angkat, maka nanti agamamu ini sudah bukan menjadi agamamu, bukan menjadi agamaku, akan menjadi agama opini berbagai macam ulama sesuai dengan kehendak dan kepentingan mereka. Ya, fa illam wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Atau doa yang kita baca di awal, Allahumma arifni hujjatak fa innaka illam tu'arrifni dhalaltu an dini, aku akan kehilangan agama karena agama akan hilang dalam ribuan versi yang merupakan opini para ulama sepanjang masa. Aku akan kehilangan agama. Yang benar yang mana aku akan kehilangan. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa memang Ghadir, pengangkatan Amirul Mukminin dan hujjah-hujjah Allah pasca Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah fundamen dalam agama ini yang kalau tidak dilakukan maka akan berefek pada
hilangnya risalah yang dibawa oleh Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, akan berefek pada hilangnya risalah ilahi. Di bagian akhir, ya kalau saya masih punya waktu, ada waktu Ustadz Safin? Masih ada, Bib. Ya, sedikit saja ya, sedikit saja di bagian akhir ini, pembahasan agak santai saja. Dan karena itu kita bisa paham kenapa ketika orang-orang bertanya kepada Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam tentang apakah ada bagi orang-orang yang beriman ini hari raya selain hari Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, apakah mereka punya hari raya lain? Kata Imam Shadiq alaihissalam, ada, iya. Dan a'zam, jauh lebih agung dibandingkan. Tidak ada apa-apanya itu. Idul Fitri, Idul Adha, tidak ada apa-apanya itu. Hari Raya, hari Jumat, tidak ada apa-apanya itu. Karena, kenapa? Ini kita bahas sedikit ya. Supaya kita tahu kenapa kok a'zamuha hurmatan. Kenapa kok begitu? Karena Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha itu kaitannya dengan keberhasilan yang sifatnya personal dan individual. Kenapa orang merayakan Hari Raya Idul Fitri? Karena dia sebulan penuh ya menjadi tamu Allah dan dia memakai bulan itu untuk melakukan penyucian diri. Ya. Makanya kan ayatnya yang diminta untuk kita baca dalam sholat Id itu surat Al-A'la dan apa namanya itu Asy-Syams kan. Dan itu kaitannya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi orang yang berhari raya Idul Fitri itu hari raya untuk keberhasilan, berhasil tidak berdosa, berhasil untuk menjaga diri, berhasil untuk minta ampun, berhasil mendapatkan kesucian diri kembali. Jadi keberhasilan yang sifatnya individual dan personal. Itu kalau dilakukan dan kebanyakan orang gagal. Ya. Jadi Idul Fitri itu tidak terlalu besar-besar amat ya, tanda kutip tentunya kalau dibandingkan Idul Qadir ya. Ini hanya keberhasilan yang sifatnya individual, keberhasilan untuk tidak maksiat, keberhasilan untuk kembali kepada kesucian setelah sekian lama kita kotori diri ini. Mendapatkan kesucian kembali tidak terlalu keren, biasa-biasa aja. Ya. Kembali kepada fitrah. Jadi kita kembali ke dari awal. Belum berprestasi. Kembali pada kesucian diri ya. Itu pun kalau dapat ampunan, kalau enggak ya sudah. Enggak usah ngomong. Ya. Itu Idul Fitri. Jadi qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha. Dua ayat ini juga di Idul Adha juga kita diminta untuk baca. Karena apa? Karena Idul Adha itu adalah keberhasilan yang meningkat sedikit ketika seorang mukmin di jalan Tuhan ini dia siap berkorban. Itu pun juga siap berkorban itu di jalan Allah itu merupakan keberhasilan yang sifatnya individual. Tidak lebih daripada itu. Idul Fitr, Idul Kurban, dua-duanya adalah keberhasilan yang sifatnya individual dan personal. Tidak terlalu hebat-hebat amat. Tanda kutip tentunya. Ya. Nah, kemudian Imam Ali pernah berkata, hari raya itu apa? Kullu yaumin la yu'sallah fihi fahuwa idun. Hari yang kita berhasil tidak bermaksiat itu hari raya. Ini pun juga hari raya yang ini pun juga merupakan keberhasilan yang sifatnya personal dan individual. Berhasil untuk tidak bermaksiat. Nah, bagus itu buat kita, sangat bagus itu. Id buat kita itu. Ya. Nggak usah ngomong yang lain-lain. Sementara Idul Qadir adalah sebuah hari raya yang artinya kalau tidak ada ini agama hilang. Wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Karena itu kata Imam Ja'far a'zamuha hurmatan, tidak bisa dibandingkan kalau Idul Fitri, Idul Adha, hari raya hari Jumat, hari yang kamu tidak bermaksiat itu hari raya yang sifatnya individual dan personal. Ya. Tapi ini kaitannya dengan risalah yang paling sempurna yang dibawa oleh Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bisa menjadi pemicu untuk kajian-kajian mendalam yang lain yang dilakukan oleh para ahlinya tentunya. Naam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Alhamdulillah para peserta sekalian, dalam kurang lebih 45 menit pemaparan Habib Abdillah ini ada sangat banyak sentuhan baru yang kita peroleh. Memang menarik dan tentu saja kita akan membuka kembali kesempatan bagi teman-teman sekalian untuk menyampaikan pertanyaan baik melalui meeting chat di Zoom ini atau yang ikut program ini melalui YouTube, silakan menyampaikan pertanyaan. Nanti akan dilanjutkan oleh admin kepada kami untuk dibacakan.
Atau yang ingin bertanya secara langsung pada Habib Abdillah, silakan saja. Tafadhal. Habib, saya melihat Ustadz Cepi. Silakan. Kemarin ada pertanyaannya. Masih mau dilanjutkan, silakan boleh. Nah, karena waktu kita ini terus merayap, mendekati akhir perjumpaan kita pada sesi ketiga ini. Kalau rekan-rekan tidak menanyakan sesuatu atau misalnya mungkin pertanyaan. Monggo, silakan. Ya, terima kasih. Kebenaran Indonesia secara historis, akal, dan mohon maaf Pak, ini kayaknya ada gangguan ya. Saya kok tidak mendengarkannya. Atau kalau Habib Abdillah bisa mendengarkan dengan baik, nggak apa-apa, dilanjut saja. Ya, enggak, silakan dia bertanya aja. Kalau mungkin nanti bisa kita tangkap ya. Oke, monggo. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Kebenaran Abdul Qadir yang berimplikasi kepada Imamah Amirul Mukminin itu secara logis dan historis itu sudah sangat benar begitu, hak begitu, real. Tetapi kenapa begitu sulit orang zaman itu saat ini itu untuk menerimanya? Apa kendalanya? Terima kasih. Oke. Kita sudah dapat substansinya. Mungkin Habib Abdillah bisa langsung. Ya, terima kasih. Ini memang pertanyaan yang sederhana tapi luar biasa. Dia juga berbicara tentang sebuah realita. Ya, sebagaimana tadi kan kita juga berusaha untuk membuktikan urgensi hujjah pasca Rasul itu dalam bentuk yang sifatnya realistis, ya. Karena memang agama membutuhkan itu, perlu dengan itu. Dia juga berbicara tentang realita bahwa kenapa sementara hujah-hujah dan dalil-dalil sedemikian jelasnya, kenapa penentangan kok banyak? Nah, ini memang yang layak untuk diberi predikat aneh tapi nyata. Ya. Dan memang kalau kita mau jujur, semua para nabi itu dihadapkan pada situasi dan kondisi yang aneh tapi nyata. Kalau saya mau pakai bahasa Al-Quran, jadi manusia ini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Manusia ini kalau dia tidak menjaga dirinya, bahkan dia bisa melawan kebenaran yang sudah dia pahami. Ya. Manusia ini kita perlu paham manusia ini. Manusia ini kenyataannya. Jadi kita ini sudah bukan analisa, sudah bukan pendapat. Nah, ini kita bicara realita. Saya selalu senang dengan realita, fakta. Faktanya, ya manusia itu memang dia itu bahkan terhadap sesuatu yang dia sudah paham ini benar, dia masih punya peluang untuk mengingkarinya karena tujuan-tujuan yang lain. Bahasa Al-Quran itu dikatakan begini. Ini yang saya baca Al-Quran ini. Wajahadu biha wastaiqanadha anfusuhum. Mereka menolaknya sementara dalam hatinya mereka meyakini ini benar ini, tapi saya tidak mau terima. Ini Al-Quran loh ya. Wajahadu biha wastaiqanadha anfusuhum. Mereka menolaknya sementara hati mereka, diri mereka meyakini kebenarannya, meyakini ini benar, tapi mereka menolak. Tidak tahu apa alasannya, entah itu karena kepentingan, karena kesombongan, karena keangkuhan, itu alasannya bisa berbagai macam hal. Ya. Ini pun juga terjadi pada kita. Kita ini dalam pergaulan sehari-hari juga begitu. Kadang-kadang ego kita itu membuat kita kadang-kadang dalam satu perbincangan, katakanlah ada perdebatan kecil lah. Tidak harus masalah agama. Ya. Kadang-kadang ketika apa yang kita pahami ternyata saya salah memahami, ada orang yang memahami lebih benar dari saya. Kadang-kadang kita untuk menerima kebenaran itu kita berat, kita berusaha untuk menolaknya. Dan kita masih mencari berbagai macam argumen. Padahal kita tahu bahwa iya ya saya salah, yang benar. Kenapa kita ngomong oke sorry, saya salah, saya nggak ngerti saya. Kenapa kita tidak begitu? Dalam keseharian kita sering begitu. Jadi manusia itu kadang-kadang punya hal-hal yang membuat dia tidak mudah tunduk pada kebenaran. Apalagi kalau kemudian egonya tersentuh, terusik ya, keangkuhannya terusik atau kedudukannya terusik, itu banyak hal.
Dia yang biasa di tempat ini dihormati, dijadikan rujukan. Tiba-tiba ada sosok lain, hujatullah mau menggeser mereka. Ini mereka akan berusaha dengan berbagai macam cara untuk melawannya. Permasalahannya bukan masalah tidak tahu. Saya kasih contoh lagi. Itu orang-orang ahlul kitab. Kenapa mereka menolak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah mereka tidak tahu? Apakah mereka ragu bahwa ini Rasul? Hendak. Allah itu ketika mengutus Nabi, Allah sudah utus dengan berbagai macam kejelasan. Kalau tidak punya kejelasan, ya berarti bukan salah mereka kalau mereka tidak ikut. Ya salah Tuhan, kamu tidak jelas, kita tidak yakin kok. Kabur kok masihan. Jadi buat kita kabur, kamu tidak bisa tuntut kami ya Allah. Loh, saya kalau berhadapan dengan sesuatu yang tidak jelas, kemudian Allah menuntut saya akan lawan Tuhan. Oh, tidak jelas kok saya diminta paham. Tidak bisa. Nah, ini ya sekedar contoh ya. Nah, di Al-Quran dikatakan, orang-orang ahlul kitab itu tentang Rasulullah ini, untuk ahlul kitab sudah Allah jelaskan sedemikian rupa, sampai-sampai ini lihat bahasa Al-Quran. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi bukti-bukti yang Allah turunkan untuk mereka itu sudah sedemikian jelasnya, sampai-sampai kata Allah mereka mengenal Rasulullah ini sebagai Rasul, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sudah kurang apa sudah? Kurang apa sudah? Jadi penolakan itu seringkali bukan karena sesuatu tidak jelas, tapi karena ada hal lain, tidak adanya ketulusan, tidak adanya kepatuhan, tidak adanya kepasrahan, hal-hal seperti itu. Ya. Kurang lebih begitulah. Dan itu kenyataannya, kita dihadapkan pada kenyataan yang seperti itu. Dan kenyataan ini berlangsung sejak Adam alaihissalam sampai sekarang. Dan karena itu ini juga kenapa kok sampai akhirnya ada ghaibah ya. Jadi ghaibah ini adalah konsekuensi logis daripada ketidaktaudirian umat manusia dalam memperlakukan nikmat yang berupa hujah-hujah Allah ini. Nah, disuruh coba. Nah, sampai mereka akhirnya sampai pada kesadaran sehingga mereka mengatakan, ya, sekarang ini kan mulai kan. Ini sekarang realita menunjukkan bahwa mereka sampai pada titik krisis ideologi, krisis agama. Bahkan kita dalam beragama pun sampai capek kita. Ya Allah, saking banyaknya penafsiran, saking banyaknya pendapat, saking banyaknya konflik, saking banyaknya ikhtilaf, sampai kadang-kadang orang sudah jadi agnostik saja sudah. Capek sudah. Kenapa? Karena agama sendiri tidak memberikan jawaban. Jawabannya ada ribuan, saling bertentangan, saling mengkafirkan. Sudahlah, orang tidak usah. Saya sama Tuhan saja sudah. Terserah ya Allah. Kadang-kadang orang jadi agnostik. Dia tidak mau ajaran tapi mau Tuhannya. Ya. Oke. Mudah-mudahan dipahami. Baik. Masih ada satu pertanyaan nih sepertinya. Bang Hadi Alamsyah, silakan yang sudah resen. Silakan. Diturunkan lagi tangannya. Terima kasih atas waktunya. Penjelasan yang sangat luar biasa dari Ustaz tadi tentang fenomena unik ya di antara umat beragama. Salah satunya ya hal-hal yang seperti sudah jelas tapi ternyata itu jadi kabur. Ya menurut saya juga fenomena tentang kepemimpinan pasca umat ini memang bisa dilihat dari dua perspektif, yaitu dari sisi orang yang memahami permasalahan ini dan orang yang memang benar-benar tidak memahami permasalahan ini, sehingga jelas ada penolakan. Sebagaimana yang dijelaskan Ustaz tadi, dari sisi yang memahami ini ada beberapa kepentingan sehingga mereka menutupi hal-hal yang akan mengganggu posisi mereka. Nah, itu berimbas kepada umat, kepada pengikutnya. Nah, misalnya seperti kebanyakan kita ya, saya sendiri juga beragama dari tradisi kan, dari apa yang diajarkan oleh orang tua kita. Dan masalah imamah ini, masalah kepemimpinan pasca umat ini, itu bukan hal yang penting, Ustaz. Jarang sekali majelis taklim yang membahas masalah ini. Yang ada adalah bagaimana caranya sholat, bagaimana sholat yang khusyuk. Adapun kalau mau membahas yang jauh lagi, bagaimana manajemen qalbu, bagaimana dekat dengan Allah, taqarrub ilallah, bagaimana misalnya ngaji yang benar, dan lain sebagainya. Bahkan sampai saat ini saya tinggal di tempat yang sama, itu pembahasan tentang hukum fikih sholat dan wudhu najis itu masih terdengar. Sampai saya sekarang di atas 40, waktu saya kecil itu ngaji itu, dan sekarang masih itu yang dibahas.
Jadi masalah kepemimpinan ini adalah masalah yang tidak familiar, tidak dikenal oleh umat, sehingga dia nggak paham. Kalaupun ada yang membahas tentang ini, apa itu bagian dari agama, apa itu bid'ah dan lain sebagainya. Tapi bagi mereka yang punya agenda tertentu, permasalahan kepemimpinan ini menjadi jalan masuk, sehingga ada beberapa kelompok yang tagline-nya adalah yaitu tadi kepemimpinan politik, khilafah lah mungkin Pak. Itu masuk kan ternyata marak tadi. Nah, bagaimana caranya kita memahamkan ini? Ya, saya juga nggak tahu Ustaz. Ya mungkin harus hancur-hancuran aja sampai akhirnya orang menemukan ada Imam Mahdi yang memang kita tunggu. Oke, baik. Terima kasih ya. Penjabaran yang luar biasa ya. Jadi sebenarnya bukan pertanyaan ya, tapi dia menyampaikan sebuah fenomena yang tengah berlaku. Iya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan tadi, tapi saya akan memberikan ulasan sedikit ya, kalau saya masih ada waktu ya. Ustaz Syafin ada sedikit? Masih Bib. Ya. Betul. Nah, ada baiknya untuk memberikan sharing ya dengan saudara kita Hadi Alamsyah ya, luar biasa tadi. Saya akan buat keterangan yang pendek saja. Bahwa sebenarnya kita sekarang berbicara umat Islam. Umat Islam itu secara garis besar dibagi menjadi Sunnah dan Syiah. Secara garis besar. Sunnah dan Syiah ini perbedaan fundamentalnya adalah pada masalah kalau saya sering membuat istilah ini pada khilafah ilahiyah dan khilafah basyariyah. Ya, atau imamah ilahiyah dan khilafah basyariyah. Tapi ada baiknya kita pakai dua-duanya khilafah, karena Allah pun juga inni ja'ilun fil ardi khalifah. Supaya kita tidak tidak ragu-ragu dalam memberikan istilah. Tapi kan istilah ini kan akan berubah ketika dimaknai dengan berbeda. Tapi saya tidak akan berbicara terlalu terlalu detail, tapi yang bisa kita pahami dengan mudah. Jadi Syiah itu mereka meyakini bahwa kepemimpinan umat manusia ya, from the beginning ya, dari mulai awal keberadaan manusia to the end of day, sampai akhir masa kehidupan manusia, keyakinan Syiah itu bahwa Tuhan sudah menunjuk para pemimpin untuk umat manusia dari awal sampai akhir. Jadi bumi tidak pernah kosong dari hujjatullah. Dan sebagai buktinya, masyarakat Syiah itu di setiap zaman mereka punya kejelasan siapa pemimpin ilahinya. Contoh sekarang zaman ini, meskipun imamnya gaib, ini luar biasanya. Ini juga bagian daripada mukjizat ini. Meskipun imamnya gaib dan disampaikan kepada kita, imammu yang ke-12 itu lahir pada 15 Sya'ban 255 Hijriah di Samarra sana, ya. Dan dikatakan kepada kita dia gaib sejak masa kecil. Ada kegaiban sughra, kemudian sekarang di kegaiban kubro, dan kita juga tidak tahu kapan akan muncul. Tapi toh, ya, meskipun begini adanya, masyarakat ini, umat berwilayah ini kuat. Ketika kita tanya kepada mereka, siapa pemimpinmu? Ya, siapa pemimpin umat manusia di eramu ini? Mereka mengeluarkan satu nama, Muhammad bin Hasan al-Mahdi. Satu nama yang keluar. Mereka punya kejelasan akan siapa pemimpin. Sementara saudara-saudara kita ahlu sunnah, ya, saudara kita ahlu sunnah, itu sebenarnya mereka pernah sama dengan kita dari mulai Adam sampai Khotam sampai Rasulullah. Mereka juga meyakini khilafah ilahiyah, bahwa para pemimpin umat manusia itu kemudian adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Tuhan. Ya. Jadi era sebelum penutup para nabi ini, mereka juga meyakini khilafah ilahiyah. Pemimpin pertama itu Adam, ditunjuk oleh Tuhan, kemudian Nuh, kemudian kita nggak mau urut secara, silakan dipelajari nanti itu. Intinya bahwa umat manusia itu dipimpin oleh, jadi tidak pernah ada sejarah pemimpin ya sebelum Rasulullah itu yang dipilih oleh manusia, tidak ada itu. Jadi mereka pun meyakini khilafah ilahiyah, ya, sampai Rasulullah. Nah, yang kemudian kita kemudian berbeda
kita itu bahkan setelah Rasulullah pun kita masih meyakini adanya para pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan. Meskipun kita kemudian meyakininya dia bukan nabi, dia bukan membawa risalah, karena kita meyakini bahwa risalah yang dibawa oleh Ar-Rasul sudah sempurna, tidak akan ada kitab suci baru. Tapi para pemimpin tetap harus ada yang ditunjuk oleh Tuhan melalui lisan Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sementara ya saudara-saudara kita Ahlus Sunnah itu kemudian mereka dari khilafah ilahiyah berubah menjadi khilafah basyariyah, para pemimpin yang dipimpin oleh yang dipilih oleh manusia. Berubah kan? Tapi untungnya nanti di akhir pun ya mereka harus balik lagi ke khilafah ilahiyah karena mereka juga meyakini Imam Mahdi, ya. Dan mereka tidak pernah kemudian berpikir untuk ayo kita adakan pemilihan untuk kita pilih Imam Mahdi. Tidak ada. Mereka menunggu dari Tuhan. Jadi maksudnya balik lagi. Asalnya khilafah ilahiyah, kemudian ada jeda sekian abad untuk khilafah basyariyah, kemudian di akhir mereka harus kembali kepada khilafah ilahiyah lagi. Kalau kita konsisten, ya. Sudah biasa. Ya. Ini bukan berarti kita mengunggulkan diri kita loh ya, tapi kenyataannya yang konsisten dengan khilafah ilahiyah dari awal sampai akhir itu kita pengikut Ahlul Bait, dan kita tidak punya kejelasan tentang siapa pemimpin kita. Dan aneh kalau ada orang beriman, orang bertuhan, sementara dia tidak tahu siapa rujukannya. Itu keanehan bagi mereka yang beriman. Masalah bagi orang yang beragama kalau mereka tidak tahu siapa pemimpinnya. Oke, nah saya seringkali memberikan istidlal atau argumentasi rasional. Lagi-lagi saya lebih suka pada argumentasi sederhana yang sifatnya rasional, yang ini sebenarnya juga diajarkan oleh para imam kita. Ya. Jadi umat manusia ini sekarang ini kalau mereka mau jujur, mereka sebenarnya kalau mau jujur ya, mereka itu tidak bisa, mereka tidak punya kemampuan untuk memilih pemimpin mereka sendiri, tidak punya kemampuan itu di luar kemampuan manusia. Ya. Kalau boleh saya minta 5 menit lagi untuk menuntaskan poin ini. Boleh Ustaz Syafin? Boleh Ustaz. Sekalian nanti closing statement di akhir Ustaz. Ya, just 5 minutes. Oke. Ya. Ada dialog seorang penanya dengan Imam Maksum. Imam, kenapa sih pemimpin harus Tuhan yang milih? Keyakinan kita kan. Orang-orang yang berwilayah ini kan. Kenapa sih pemimpin harus Tuhan? Kenapa tidak kita aja yang milih? Loh, emang kamu bisa memilih? Kita kan bisa kan, kita diberi oleh Tuhan akal, hati, kita bisa memilih, memilah. Kita kan bisa memilih pemimpin yang memenuhi syarat. Kata penanya itu begitu. Oh, jadi kamu mau milih pemimpin sendiri. Ya, ini dialog ini bahasa saya ya, bahasanya tidak seperti ini. Saya bahasakan saja supaya mudah dipahami. Terus kata si penanya itu, iya, oke, kata Imam, kalau memang kamu mau milih pemimpin sendiri, saya mau tanya ya. Kamu mau pilih yang alim, ini pun bisa kita buat simulasi ya, yang ikut di sini bisa ikut simulasi ini ya. Kalau seandainya pemimpin diserahkan kepada kita manusia, kita yang memilih. Jadi seandainya khilafah basyariyah ya, bukan khilafah ilahiyah. Pemimpin dipilih oleh manusia. Bisa enggak kita memilih? Coba kita lihat ini. Oh, jadi kamu yang memilih, katanya Imam. Iya, kita yang akan memilih. Oke, saya mau tanya sama kamu. Kamu kalau mau memilih pemimpin yang alim, yang adil apa yang zalim? Pasti yang adil. Yang alim apa yang jahil? Pasti yang alim. Yang toyib apa yang khabith? Pasti yang toyib ya. Yang diktator apa yang bijaksana, yang hakim? Pasti yang hakim. Jelas kan? Oke. Dan kalau kita mau deret sekian banyak sifat yang baik dan kita hadapkan dengan sekian banyak sifat yang buruk, pasti kita akan memilih sifat-sifat yang baik. Jelas ini ya. Kata Imam itu, oh berarti kamu kalau mau milih pemimpin, kamu mau pilih yang adil, yang alim, yang toyib, yang hakim. Betul ya? Iya, saya akan pilih yang itu. Oke. Sekarang saya mau tanya, kamu bisa enggak pastikan? Ya, ditanya lagi sama Imam. Kamu bisa enggak pastikan orang yang kamu pilih itu pasti sesuai dengan keinginanmu? Kamu kan ingin yang adil, yang alim, yang toyib, yang hakim, ya. Dan silakan ditambah dengan sifat-sifat yang lainnya. Kamu kan ingin yang seperti ini. Kira-kira mungkin enggak pilihanmu itu jatuh pada pribadi yang keliru karena kamu enggak bisa menembus batin orang lain. Kamu hanya melihat orang dari zahirnya. Mungkin enggak jatuh pada pilihan yang keliru. Dia berpikir, ya mungkin saja keliru. Saya kan tidak tahu batin orang ini. Ini kan pengamatan zahir saya. Nah, kalau begitu, kamu bisa tidak berarti pastikan pemimpinmu itu pasti adil, pasti alim, pasti hakim, pasti toyib. Bisa tidak kamu pastikan? Tidak bisa. Kamu kalau tidak bisa, kenapa kamu mau ambil peran ini? Tuhan itu, karena kamu tahu kamu tidak bisa pastikan, kamu dapat pemimpin yang seperti yang kamu inginkan, karena Tuhan tidak mengetahui ketidakmampuanmu, maka Tuhan tidak menyerahkan urusan ini kepadamu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, jelas kan? Berarti ternyata memang
kita tidak bisa memimpin karena kita tidak tahu. Ini baru satu permasalahan yang kita tidak bisa pastikan. Masa iya urusan kepemimpinan umat manusia Allah serahkan pada pilihan manusia yang sifatnya spekulatif. Hancur agama ini. Bayangkan agama yang mengurus semua detail permasalahan, ya, sampai urusan cara cebok aja diatur, kemudian urusan kepemimpinan umat diserahkan pada sebuah sistem yang nilainya spekulasi. Kan gila ini kan. Nah, belum lagi nanti ini kalau seandainya semuanya itu sepakat pada satu orang. Padahal pada kenyataannya ketika mau memilih pemimpin, sekelompok ini pilih A, sekelompok itu pilih B, dan bermainlah di situ berbagai macam permainan-permainan kotor, mulai ancaman, rayuan, duit, ini dan lain sebagainya, sehingga yang terpilih pastilah orang-orang yang punya kekuatan-kekuatan tertentu. Tidak terpilih orang yang memang layak untuk menjadi pemimpin. Selain mereka tidak bisa menemukan siapa orangnya itu. Karena mereka tidak bisa menembus batin orang lain. Karena hal ini di luar kemampuan manusia, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kata imam kepada orang yang bertanya itu, karena kamu tidak bisa memastikan, berarti kamu kan tidak bisa. Ketika tidak bisa, tidak mungkin Allah serahkan kepada kamu sebuah tanggung jawab yang kamu tidak bisa melakukannya. Allah akan menjadi zalim nanti. Ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu gugur nanti. Seperti itu. Jadi intinya ini semua kembali kepada kejujuran dan ketulusan umat manusia. Nah, umat manusia itu akan belajar dari banyak pengalaman sampai mereka akan paham bahwa memang kita memerlukan pemimpin yang ditunjuk oleh yang menciptakan keberadaan ini. Akan sampai pada penerimaan yang sifatnya universal insya Allah. Dan satu hal lagi, ketika Imam Mahdi itu turun, tidak ada perbedaan pendapat. Artinya begini, orang tidak akan ragu bahwa itu Imam Mahdi. Karena ketika Allah mengutus pemimpinnya, itu Allah akan buat sedemikian bukti-bukti. Karena itu orang-orang yang ngaku Imam Mahdi palsu tidak laku sepanjang sejarah ini, sudah ribuan orang ngaku Imam Mahdi karena bukan asli, tidak laku. Tapi yang asli nanti akan dikenal oleh seluruh umat manusia seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi kita tidak perlu risau, tidak perlu takut. Bukti-bukti akan sedemikian jelasnya di waktunya nanti. Saya kira itu. Baik. Alhamdulillah, kawan-kawan sekalian. Kita sudah mendapatkan banyak sekali pencerahan. Mulai dari pengantar tadi beliau tentang analogi bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang sempurna, pendidikan sempurna dan lain sebagainya dengan berbagai dimensi. Kemudian bahwasanya untuk memahami petunjuk ini perlu manusia-manusia yang sepadan dengan pikiran seterusnya, dan kita juga diberikan arahan, diberikan pencerahan oleh beliau bahwa memang agama ini tidak akan sampai kepada kesempurnaan sesuai dengan maksud Allah SWT kecuali orang-orang yang telah ditunjuk oleh Allah SWT, bukan dipilih oleh manusia. Itulah yang harus kita ikuti. Saya rasa ini adalah bagian yang akan mengantar kita pada pertemuan besok, dan tentu saja kita masih menunggu rekan-rekan semua untuk hadir pada room yang sama di besok hari jam 10 pagi. Mudah-mudahan besok kita masih bisa ketemu lagi, dan kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Habib Abdillah. Masih ada 1 menit, Bib, kalau ada pesan untuk cukup. Baik. Sudah berlebihan ini. Baik, Bib. Terima kasih banyak. Terima kasih juga pada teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan, meramaikan diskusi kita pada sore hari ini. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Habib Abdillah Ba'bud. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain berkenan hadir lagi di dalam acara-acara kita berikutnya. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.